Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailatul Mubarakah, Prodi Ekonomi Syariah, kelas 1A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan meneruskan materi yang telah kita bahas sebelumnya, sejarah peradaban Islam. Yang pertama, peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Yang kedua, sejarah perang salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal di India. Yang keempat, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Syafawiyah di Persia, Iran. Yang kelima, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Turki Utsmani. Yang keenam, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Yang pertama, peradaban Islam masa dinasti Aghlabiyah, Fatimiyah, dan Ayyubiyah. Dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah adalah salah satu dinasti Islam di Afrika Utara yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun. Wilayahnya meliputi Afrikia, Algeria, dan Sisilia. Dinasti ini didirikan oleh Ibnu Aghlab dengan 11 pemimpinnya, yaitu 1 Ibrahim I bin Al-Aghlab, 2 Abdullah I, 3 Ziyadatullah, 4 Abu Ikal Al-Aghlab, 5 Muhammad I, 6 Ahmad, 7 Ziyadatullah, 4 Abu Ghosanik Muhammad II, 9 Ibrahim II, 10 Abdullah II, dan yang ke-11 Ziyadatullah III. Awal mula terbentuknya dinasti Aghlabiyah ketika Baghdad di bawah pemerintahan Harun ar-Rasyid, terdapat 2 bahaya besar yang mengancam kewibawaannya. Pertama, dari dinasti Idris yang berarilan Syiah, dan yang kedua dari golongan Khawarij. Dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah atau Al-Fatimiyum adalah penguasa Syiah yang menguasai berbagai bagian Maghrib, Mesir, dan Suriah dari 5 Januari 910 hingga 1171. Negara itu diperintah oleh Ismailiyah, sebuah cabang sekte Syiah. Pemimpin mereka juga seorang imam Syiah, dengan demikian memiliki kepentingan agama di Ismailiyun. Dinasti ini kadang-kadang disebut Bani Ubaidillah setelah nama pendiri dinasti tersebut. Dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi. Kurdi adalah sebuah kelompok etnis di Timur Tengah yang sebagian besar menghuni di suatu daerah yang kemudian dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dengan Iran, Irak, Suriah, dan Turki. Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Shadi dari suku Rawadiyah yang beretnis Kurdi. Meskipun demikian, dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1171 Masehi setelah menaklukkan Al-Adid, khalifah terakhir Bani Fatimiyah. Kedua, sejarah perang salib dan sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Perang salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang Konsili Clermont. Paus Urbanus II ketika di Roma menerima seorang utusan Kaisar Bizantium, Alexius I dari Konstantinopel, yang mencari bantuan darurat untuk menghadapi ancaman bangsa Turki. Paus tersebut bertindak segera dan melangsungkan suatu perang salib dengan tujuan mengamankan akses menuju tempat-tempat suci. Perang salib pertama dianggap melepaskan suatu gelombang amarah Katolik yang soleh dan emosional, yang mana diungkapkan dalam pembantaian orang-orang Yahudi yang mengiringi perang-perang salib tersebut dan perlakuan kejam atas kaum Kristen Ortodoks. Setelah perang salib pertama berlangsung, yang kedua, perang salib kurang berhasil, disebut perang salib 1101, di mana bangsa Turki yang dipimpin oleh Khalid Arslan I mengalahkan laskar salib dalam 3 pertempuran terpisah. Pada awal abad ke-12, praktik perang salib dengan skala yang lebih kecil terus berlangsung. Pada abad ke-13, tahun 1199, Paus Innocentius III menjadi paus pertama yang memaklumkan perang salib politik untuk menundukkan penguasa-penguasa Kristen yang membandel.
Perang salib dijadikan sarana memerangi kaum bid'ah di Lengado sejak tahun 1208. Perang salib dilangsungkan pada abad ke-14 dan ke-15 untuk menghadapi ekspansi Kekaisaran Ottoman oleh Sigismund dari Luxembourg, Raja Hungaria. Sejarah invasi Mongol ke dunia Islam. Pengepungan Baghdad yang terjadi pada tahun 1258 adalah sebuah invasi, pengepungan, dan penghancuran kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah ketika itu dan ibu kota Irak modern, oleh pasukan Ikhanate Mongol bersama pasukan sekutu mereka pimpinan Hulagu Khan. Invasi bangsa Mongol terhadap wilayah Islam sudah dilakukan sejak tahun 1219 Masehi di bawah pimpinan Genghis Khan. Dalam jangka waktu 7 tahun ia berhasil menguasai Asia Utara dari timur dan barat. Latar belakang invasi yang dilakukan oleh bangsa Mongol adalah untuk menguasai dunia di bawah kekuasaan mereka tanpa menyebarkan agama yang mereka anut. Sehingga ketika mereka bersentuhan dan berhasil menguasai wilayah tersebut, menjadikan mereka memeluk Islam. Yang ketiga, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Mughal India. Dinasti Mughal merupakan kekuasaan Islam terbesar pada anak benua India yang didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Dia berambisi dan bertekad untuk menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 hingga abad ke-19. Meski bukan kerajaan Islam pertama di India, kerajaan ini memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di tanah Hindu tersebut. Masa kejayaannya adalah pada masa Jalaluddin Muhammad atau Akbar. Di bawah kendalinya, Kesultanan Mughal tidak hanya maju di bidang politik dan militer, tetapi juga di bidang ekonomi, pendidikan, arsitektur, seni dan budaya, serta keagamaan. Kondisi politik dan ekonomi yang lemah membawa stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai India tidak dapat dipantau oleh pasukan kerajaan Mughal. Hal tersebut menjadi awal mula runtuhnya dinasti kerajaan Mughal. Keempat, sejarah peradaban Islam masa kerajaan Safawiyah di Persia, Iran. Berdirinya kerajaan ini berasal dari gerakan Tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Sofi ad-Din di Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sadr al-Din Musa yang menggantikan Sofi ad-Din. Kerajaan Safawi berkuasa antara tahun 1501 sampai 1722 Masehi dan disusul berdirinya kerajaan Mughal yang eksis pada saat itu. Kerajaan Safawi merupakan peletak dasar terbentuknya Iran, dan Mughal sendiri merupakan peletak dasar terbentuknya Kesultanan Delhi, India. Kerajaan ini mula kemundurannya karena penurunan moral para pemimpin kerajaan Safawi menyebabkan pengelolaan kerajaan tersebut menjadi hancur. Terjadinya perebutan kekuasaan dalam keluarga istana. Hal ini menyebabkan tidak terfokusnya untuk menjaga kesejahteraan dan pengelolaan kerajaan, sehingga terjadi kehancuran. Yang kelima, sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya Utsman I yang pindah untuk menghindari serangan dari Mongol di bawah Genghis Khan. Islam telah berkembang pesat di Turki pada masa kepemimpinannya yang sangat lama, yaitu dari tahun 1299 sampai 1924 Masehi. Telah banyak mencapai kemajuan-kemajuan yang dicapai, seperti di bidang politik dan pemerintah, militer, ilmu pengetahuan dan budaya, ekonomi, dan agama. Ada 3 faktor pendukung yang menyebabkan runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani. Yang pertama, munculnya konflik intern yang tidak dapat diselesaikan.
Yang kedua, serangan pasukan negara-negara Eropa. Yang ketiga, gerakan maklar politik Zionis dan Freemansori terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Materi yang keenam dan yang terakhir adalah sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Agama Islam adalah salah satu agama terbesar di Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia dikaji secara mendalam mulai dari asal-usul teori persebaran agama Islam hingga jejak sejarah peninggalan persebaran agama Islam. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia, antara lain teori Gujarat India, teori Persia, dan teori Makkah. Perkembangan dan persebaran agama Islam di Indonesia ditandai dengan adanya kerajaan Islam yang muncul di penjuru wilayah Indonesia. Sejarah peradaban Islam Nusantara. Sejarah masuknya Islam awalnya dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya, dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peranan para ulama atau mubalik, pedagang, raja, bangsawan, atau para adipati. Di Pulau Jawa sendiri, peranan mubalik tergabung dalam kelompok para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Wali Songo atau Wali 9 diantaranya adalah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Syekh Maghribi. Yang kedua Sunan Ampel, dikenal dengan nama aslinya Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang. Yang keempat Sunan Derajat. Yang kelima Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku. Yang keenam Sunan Kudus, nama aslinya Syekh Ja'far Shadiq. Yang ketujuh Sunan Kalijaga, nama aslinya Sunan Raden Mas Syahid. Yang kedelapan Sunan Muria. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati, nama aslinya Syarif Hidayatullah. Ikut beberapa tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama tradisi halal bihalal. Yang kedua tradisi kupatan atau ba'do kupat. Yang ketiga tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Yang keempat tradisi grebek di Jawa, di Demak. Yang kelima sesaji Rawanda di Semarang. Yang keenam Jimbrungan di Klaten. Yang kedelapan grebek Syawal Yogyakarta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.